Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum dagang, kami akan menerangkan berbagai hal tentang hukum dagang. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita memulai kuliah hukum dagang ini. Setidak-tidaknya ada 17 yang kita harus tahu. Yang pertama adalah pengantar hukum dagang atau bisnis. Jadi itu nanti akan meliputi pengertian hukum privat, pengertian hukum dagang. Yang kedua yang kita bahas nanti adalah hubungan hukum dagang dengan hukum perdata dan prinsip-prinsip hukum dagang itu sendiri. Ketiga adalah hal berkait dengan bagaimana sejarah dan sumber hukum dagang, subjek hukum dagang, dan objek dari hukum dagang itu sendiri. Keempat, kita akan mempelajari pengertian tentang perusahaan. Dan kelima, kita akan membahas bersama-sama tentang macam-macam perusahaan, kemudian pengertian usaha perniagaan itu sendiri, ruang lingkup legalitas usaha, sehingga badan-badan usaha yang kita jalankan itu secara formal tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Berikutnya juga kita akan membahas bagaimana pengertian dan peran-peran dari perantara dalam kegiatan perdagangan. Siapa saja yang meliputi dan siapa saja yang ada di dalamnya yang termasuk perantara itu. Setelah itu kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengertian dan tata cara jual beli perniagaan. Menarik untuk kita bahas bersama-sama hal-hal yang berkait dengan jual beli perniagaan itu. Tentu tidak perlu kita ragukan lagi dan kita akan membahas hal yang berkaitan dengan jenis badan usaha, yaitu badan hukum dan bukan badan hukum. Baik itu milik swasta dan milik negara. Dalam saat kekinian juga akan kita bahas apa yang dinamakan dengan perbankan, yang di dalamnya itu mengatur pengertian bank itu sendiri, pengaturan perbankan, jenis dan fungsi bank, produk hukum usaha-usaha dari bank itu, serta kebanksentralan yang kita ketahui bersama-sama, serta tugas dan pokok fungsi peran Bank Indonesia, serta bagaimana bank itu bisa berjalan dengan surat-surat berharga, baik itu wesel, cek, dan biliat giro. Berikutnya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan regulasi tentang pertanggungan atau asuransi, baik di dalam ketentuan-ketentuan kita maupun di dalam KUHD itu sendiri, serta aspek-aspek hukum pengangkutan. Di era kekinian kita juga akan membahas bagaimana regulasi kita tentang hukum investasi. Biasa juga dulu dikatakan sebagai penanaman modal. Karena kita di Fakultas Hukum, kita juga akan membahas mengenai regulasi-regulasi pasar modal yang ada di Indonesia. Berikutnya kita juga akan membahas mengenai kepailitan atau filesment dan penundaan pembayaran. Dan akan kita tutup kuliah hukum dagang ini dengan alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Karena kita ketahui bahwa sengketa bisnis itu bisa dilakukan di pengadilan atau yang dinamakan sebagai litigasi, dan di luar pengadilan atau yang dinamakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau APS atau alternatif dispute resolution, yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Para mahasiswa,
Mari kita bersama-sama melihat dan mempelajari dengan baik tentang definisi hukum dagang itu. Hukum dagang kalau kita melihat banyak pendapat yang mengatakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan badan hukum satu sama lainnya yang terikat di dalam lapangan perdagangan. Secara normatif misalnya saja kita melihat pada pasal 2-5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada pasal 2 misalnya dikatakan pedagang-pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan untuk perdagangan. Sedangkan pada pasal 3 itu disebutkan perbuatan-perbuatan dagang adalah pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Artinya apa? Dalam proses ini bagaimana seorang penjual membeli atau seorang penjual pembeli itu kemudian menggunakan atau bahkan menjual kembali. Secara normatif kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, kata dagang itu merupakan kata benda. Yang artinya apa? Artinya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Jadi dalam konteks ini, kalau kita bicara tentang hukum dagang, dalam konteks ini tentu tidak lepas dari upaya-upaya untuk memperoleh keuntungan. Bagaimana kalau kita melihat tentang sejarah perkembangan hukum dagang? Ya, tentu pada awal mulanya hukum dagang ini timbul karena adanya kaum pedagang. Tentu kalau hukum dagang ya karena ada kaum pedagang yang berdagang. Dimulai dari apa? Dari abad pertengahan di Eropa, terutama di Italia dan di Perancis, di mana lahir kota-kota dagang di Eropa itu. Namun kalau kita melihat di hukum Romawi kita tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara perdagangan di kota-kota tersebut. Maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri di dalam sebuah kodifikasi dalam hukum dengan nama Ordonansi de Commerce atau juga Ordonansi de la Mer yang mengatur tentang hukum laut. Perkembangan berikutnya pada tahun 1807 di Perancis di bawah Kaisar Napoleon dibuat 2 kitab dalam KUH Perdata Perancis dan KUH Dagang Perancis. Pada saat itu di Belanda atau Nederland sedang dijajah oleh Perancis juga menginginkan adanya sebuah hukum perdata dan hukum dagang tersendiri. Bagi siapa? Bagi orang-orang Nederland. Maka pada tahun 1819 direncanakan BW atau Burgerlijk Wetboek dan BW dan WVK, Wetboek van Koophandel, yang kemudian keduanya baik BW maupun WVK disahkan pada tahun 1838. BW dan BVK ini berdasarkan sebuah asas konkordasi. Menjadi contoh bagaimana pembuatan KUH Perdata dan KUH Dagang dan diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah hubungan hukum perdata dengan hukum dagang itu? Hubungan keduanya bisa dilihat dalam pasal 1 KUHD yang dinyatakan bahwa KUH Perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam KUH Dagang. Dengan demikian, maka KUHD ini bersifat lex specialis dan KUH Perdata bersifat lex generalis. Sehingga berlakulah asas lex specialis derogat lex generalis, yakni hukum yang khusus mengesampingkan hukum-hukum yang umum. Dalam artian, selama dalam kitab undang-undang ini terhadap undang-undang hukum perdata tidak ditiadakan penyimpangan khusus, maka kitab undang-undang hukum perdata juga berlaku hal-hal yang dibicarakan di dalam undang-undang hukum dagang. Kalau kita melihat misalnya saja pasal 15 KUHD disebutkan perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab undang-undang ini dan oleh kitab undang-undang hukum perdata. Coba kita lihat dan kita cek bersama-sama pasal 1 dan pasal 15 KUHD kita. Kepada siapa saja hukum dagang itu berlaku? Hukum dagang itu berlaku bagi mereka yang menjalankan perusahaan. Tadi sudah saya sampaikan, hukum dagang itu berlaku bagi mereka-mereka yang menjalankan perusahaan, yakni yang disebut sebagai pengusaha atau pelaku usaha. Selanjutnya, masuk ke materi pertama dalam hukum dagang ini, yakni hukum yang berlaku bagi para pengusaha. Apakah yang menjadi pengertian tentang perusahaan menurut ahli hukum? Kita lihat ahli hukum dari Belanda yang bernama Molengraaf mendefinisikan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk bertindak baik ke dalam maupun keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara untuk memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Ahli hukum yang lain, misalnya saja kalau kita melihat Profesor Polak mengatakan memandang perusahaan dari sudut komersil saja. Jadi dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba. Dan tentu kalau ada perhitungan laba juga menghitung rugi yang juga dapat diperkirakan dan dapat dicatat dalam pembukuan. Ini penting pendapat Polak ini karena dia menambah ada unsur laba rugi, oleh karena itu diperlakukan pembukuan. Dari definisi di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang perusahaan itu meliputi unsur-unsur, merupakan sebuah badan usaha. Yang kedua,
melakukan kegiatan secara tetap dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, terus-menerus atau kontinuitas, terang-terangan, tidak boleh tertutup. Yang kelima adalah kegiatan usaha itu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Unsur yang lain dari perusahaan dalam konteks ini adalah bisa diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum. Terakhir dari unsur perusahaan adalah adanya pembukuan. Para mahasiswa, kalau kita melihat, maka juga kita ketahui ada dua jenis pengusaha. Yang pertama adalah pengusaha. Adalah orang yang betul-betul menjalankan perusahaannya, atau bisa juga dia menyuruh lakukan orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Baik itu dilakukan diri sendiri atau dengan bantuan orang lain. Jika dilihat dari sisi fungsinya, ada tiga eksistensi pengusaha ini. Yaitu pengusaha yang bekerja sendiri, misalnya saya jadi pengusaha, kemudian saya kerjakan sendiri. Tetapi juga ada kemungkinan pengusaha itu bekerja dengan bantuan orang lain. Cukup banyak sekarang, saya punya duit, pada Mas Joni saya minta untuk menjadi direktur, menjadi bagian pemasaran dan sebagainya untuk membantu perusahaan saya. Tetapi juga ada kemungkinan pengusaha itu akan memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Ya, seseorang yang mempunyai perusahaan bisa dikerjakan sendiri, dijalankan sendiri, tetapi dia juga bisa menyuruh lakukan orang lain untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, membantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. Tentu karena dia membantu, maka dia memperoleh upah. Membantu perusahaan dalam konteks ini maka masih dibagi dua lagi, yaitu membantu dalam lingkungan perusahaan. Jadi secara internal dia membantu. Misalnya saja mereka-mereka yang mengatasnamakan pemegang prokurasi, pemegang kuasa dari perusahaan yang merupakan wakil pimpinan perusahaan atau wakil manajer. Yang kedua juga mengurus filial, adalah pemegang kuasa yang mewakili pengusaha di dalam menjalankan usaha-usahanya. Mereka itu misalnya saja pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan ini meliputi misalnya di daerah-daerah tertentu. Yang ketiga misalnya pelayan toko, membantu pemilik toko atau pengusaha toko dan pekerja keliling yang membantu pengusaha yang bekerja di sekeliling baik di dalam maupun di luar kota. Pembantu luar lingkungan perusahaan ini kita lihat misalnya saja adalah agen perniagaan, kemudian distributor, kemudian makelar, komisioner, pengacara atau lawyer, dan notaris. Nah, bagaimana kemudian mereka-mereka melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan bagaimana perbedaan-perbedaan macam-macam pembantu
atau membantu di luar perusahaan jika ditinjau dari hubungan hukumnya, baik itu dengan prinsipal, keuntungannya, baik itu juga hubungan hukumnya, hak dan kewajibannya, serta risiko-risikonya. Kita lihat misalnya saja, kalau kita makelar misalnya saja, kita contohnya, hubungan dengan prinsipal, makelar itu tidak tetap. Ya. Kemudian kalau kita melihat lagi komisioner itu juga tidak tetap hubungan hukumnya. Kalau kita melihat distributor, maka distributor mempunyai hubungan yang tetap, bertindak atas nama pihak prinsipal. Kalau kita melihat misalnya saja distributor, bagaimana pendapatan atau keuntungan distributor itu? Distributor mendapatkan laba dari selisih harga. Makelar itu mendapatkan provisi atau cortage, sedangkan komisioner mendapatkan provisi atau komisi. Kalau kita melihat dari sisi pengiriman barang misalnya saja, agen itu dikirim langsung oleh prinsipal, dalam hal ini kepada agen. Distributor, maka prinsipal tidak mengetahui siapa konsumennya. Jadi kalau distributor ya cuma dikirim saja pada distributor, tetapi prinsipal nggak tahu di mana atau siapa konsumennya. Dalam pengangkatan misalnya saja juga berbeda-beda. Misalnya tidak ada lagi pengangkatan, ada sumpah dan izin dari menteri dan hukum dan HAM dan sebagainya. Termasuk pada hubungan hukum, ada yang pemberian kuasa, ada yang tidak perlu pemberian kuasa, termasuk juga apakah perlu dalam konteks perdagangan itu para perantara-perantara itu menyebutkan nama prinsipal. Ada yang perlu dan ada yang tidak perlu, karena pihak tiga tidak perlu tahu komitmen dan beberapa hal yang harus diketahui. Tentu dalam konteks hak dan kewajiban biasa di dalam sebuah perdagangan, maka hak dan kewajiban bisa melingkupi setiap perantara-perantara dalam perdagangan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan perantara-perantara pada perdagangan di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.